Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah. Kali ini kita berada di dalam episode ke-18. Seperti biasa masih bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucu. Nah, kita tetap akan ngobrol dan seperti biasa pula istri saya bertanya, saya menjawab. Dan channel ini terus akan hadir selama program bekerja dan belajar dari rumah. Kira-kira begitu ya? Oke. Oke. Kalau boleh tahu Mas, kapan mulai menyelenggarakan pelatihan teater games dan mengapa? Seingat saya mulai mencoba-coba menerapkan teater game di kelas itu sekitar tahun 2004-2005. Kalau ide awalnya itu sejak tahun 2000 saya mendapat informasi dari teman ada jenis pelatihan atau jenis teater yang disebut sebagai teater sport. Saya kurang tahu apa, lalu pas saya masuk di P4TK Seni Budaya pada tahun 2003 itu, saya menemukan tentang teater sport di perpustakaannya, tapi dalam bahasa Spanyol. Wow. Jadi saya nggak bisa, dan untung ada teman dari Perancis yang mengatakan teater sport sudah dilembagakan dan ada hak kekayaan intelektualnya, ada copyrightnya. Jadi kalau kita mau menggunakan itu terpaksa harus minta izin atau membayar gitu, otomatis nggak bisa. Lalu satu hal yang hampir mirip dengan teater sport ini teater games, tapi saya belum punya referensi apapun, dan pada saat itu juga belum mungkin diterapkan di kelas secara penuh karena yang masuk di studio teater itu yang harus saya tangani pada saat itu kan sebagai instruktur masih, itu adalah guru-guru sekolah menengah kejuruan yang notabene memiliki kultur pendidikan drama gitu. Jadi bukan teater yang improvisasi gitu. Tapi saya masih tetap penasaran teater games itu. Lalu kemudian saya mencoba mencari di internet bahan 1 2 3, saya cobakan, ada guru yang tertarik, ada yang tidak, kira-kira begitu. Baru secara masif itu saya gunakan pada tahun 2007-an. Ketika guru yang masuk di pelatihan P4TK Seni Budaya itu sudah termasuk guru seni budaya. Jadi bukan lagi guru sekolah menengah kejuruan yang otomatis berbeda pendekatannya. Nah, di situ saya cobakan. Gitu. Saya juga sambil belajar apa itu teater games, bagaimana cara mengajarkannya, lalu tujuan akhirnya apa. Itu saya cobakan. Nah, kenapa ini saya pilih? Pertama, kalau dalam pembelajaran teater berbasis drama, seperti guru sekolah menengah kejuruan itu, butuh waktu cukup lama. Karena pernah dalam satu praktik, di mana guru harus menghafalkan teks lakon yang hanya 2 atau 3 lembar itu, seminggu aja nggak hafal gitu. Jadi, akhirnya menyulitkan untuk memproduksinya menjadi sebuah pementasan gitu. Terus kemudian latihan teater yang berbasis drama, seperti yang biasa alami oleh guru-guru ini ketika sekolah, dan saya juga ketika sekolah itu banyak yang mengunci istilahnya. Jadi latihan olah tubuh ya seperti itu, latihan olah suara itu khusus olah suara saja gitu. Baru kemudian latihan penghayatan teks, hafalan dan sebagainya seperti itu. Nah, saya perlu menerapkan model baru, sebuah pelatihan terutama bagi guru seni budaya sebetulnya yang tidak memiliki kultur teater dramatik itu. Sebab kalau dibegitukan, ya kasihan mereka. Karena tradisi latihan teater yang dramatik itu kan berat. Bayangkan saja kalau guru sekolah umum yang tidak memiliki latar belakang disiplin teater yang tinggi, tiba-tiba harus latihan olah tubuh, bisa jadi muntah-muntah kan? Olah nafas saja bisa jadi muntah-muntah gitu kira-kira. Nah, perlu pendekatan baru. Oleh karena itu saya tertarik dengan pertama kali teater sport, karena itu tidak mungkin, lalu kemudian saya mencoba mempelajari teater games itu. Dan itu juga saya terapkan tidak hanya kepada guru, tapi juga pada latihan di studio teater untuk umum, untuk siapa saja pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang bergabung latihan gitu. Jadi secara masif ya baru 2007. Terus, apa tanggapan para peserta dan apa kesulitan yang dihadapi Mas Eko? Oke, kalau selama ini begini, ada 2 jenis peserta ya, baik yang umum tadi maupun yang guru. Yang pertama adalah peserta yang memiliki latar belakang atau pernah
mempunyai pengalaman dalam teater dramatik. Nah, peserta ini agak merepotkan saya karena apa yang saya sebut sebagai racun dramatik itu sudah masuk ke dalam tubuh mereka. Jadi begitu mereka tahu ini latihan teater, mereka langsung tergambar ini acting. Nah, begitu tergambar acting, mereka langsung pura-pura. Berakting itu yang pura-pura itu. Misalnya dalam permainan voli nama, itu kita butuh cepat. Seorang menyebut nama orang lain, demikian juga sebaliknya dalam aktivitas voli imajiner. Nah, ini kalau guru atau peserta umum yang pernah mengikuti latihan teater, terus kemudian dibuat-buat. Cara semestinya dibuat-buat, cara menyebut namanya dibuat-buat. Misalnya mereka menyebut nama saja, Ego. Padahal kan bukan itu tujuannya. Jadi mereka pikir setiap permainan itu acting. Nah, karena, ya ini perbedaan di dasarnya ya, seperti yang saya bilang kemarin, sama-sama punya tujuan betul. Tapi latihan teater dramatik, kultur latihan teater dramatik itu tujuannya itu langsung ke teater. Nah, kalau di teater games tidak begitu. Tujuannya itu hanya tujuan dalam gamesnya itu. Jadi tidak langsung ke aspek teaternya secara ansih, enggak. Gitu. Jadi kalau pas misalnya voli nama itu butuh apa? Aksi reaksi. Terus kemudian butuh kecepatan, butuh memori karena dia harus mengingat nama teman dan nama musuhnya. Gitu. Hanya itu saja yang diperlukan. Tidak langsung ke aspek teaternya ansih, acting, olah vokal, enggak begitu. Nah, itu kira-kira karena dengan tujuan yang khusus atau fokus pada permainan itu, nanti dengan sendirinya aspek-aspek teater itu sudah masuk, terinternalisasi ke dalam diri peserta. Sesungguhnya begitu. Itu kesulitan pertama ya. Terus kemudian kesulitan berikutnya adalah peserta yang tadi yang memiliki kultur teater itu seringkali sok tahu. Nah, sok tahu ini bahayanya bukan pada saya, tapi pada temannya. Karena dia sukanya ngasih tahu gitu. Nggak begitu, tapi begini nggak. Padahal nggak. Seperti yang saya bilang kemarin kan ini permainan. Jadi just play the game saja. Sama-sama enjoy, sama-sama asik, egaliter lah, kita setara gitu. Dengan saling ngajari ini kan jadi repot. Akhirnya peserta yang merasa belum memiliki pengalaman teater itu ikut-ikut saja dan akhirnya malah keliru atau justru permainan kurang cair gitu. Tapi selalu bisa saya atasi ya yang seperti itu. Kemudian apalagi tadi selain kesulitan? Tanggapan peserta. Ya. Nah, kalau tanggapan pesertanya itu ya ada dua tadi. Kalau peserta yang berkultur drama itu kalau dia kemudian sadar, ini tahun-tahun pertama saya menggunakan teater game ya. Kalau kemudian dia sadar, dia akan langsung terbersih dalam pikirannya. Oh ya ternyata berlatih teater itu bisa dengan cara yang mudah. Gitu. Tetapi kalau yang tidak bisa sadar dalam waktu diklat yang sangat pendek itu, tetap akan bersikukuh. Ini apa sih ini? Latihan teater nggak jelas, cuma permainan aja. Teater itu kan serius gitu. Jadi dia itu maunya tegang gitu. Maunya tegang, maunya wah. Kira-kira begitu. Umumnya kalau peserta yang belum memiliki banyak pengalaman teater atau mampu membuka pikirannya untuk menerima saja, umumnya senang mereka. Karena mereka merasa mereka bisa belajar sesuatu tanpa harus tersadari bahwa ini sedang belajar sesuatu gitu. Karena tujuan dari games itu ya hanya di tujuan untuk game yang sedang dimainkan itu, fokusnya fokus di permainan itu, bukan di teater secara langsung, kira-kira begitu. Tanggapan umumnya begitu. Terus, apakah teater game itu dapat diintegrasikan dengan bidang lain? Sangat mungkin ya. Yang saya lakukan bersama teman-teman yang teater umum tadi, itu sering kita mengintegrasikan dengan pelajaran bahasa. Misalnya membuat puisi dengan abjad ABCD, itu kan ada di dalam pelajaran bahasa. Membuat kalimat dengan struktur subjek, predikat, objek, keterangan, misalnya begitu. Terus kemudian menyusun cerita bersama, satu orang satu kata, satu orang satu kalimat. Terus kemudian maraton monolog, misalnya satu orang monolog, lalu kemudian disambung oleh teman yang lain. Ini kaitannya dengan pelajaran bahasa sangat kuat gitu. Nah, dalam permainan-permainan semacam ini, vokabulari kata itu sangat penting. Pengalaman literasi mereka itu juga sangat penting gitu. Dalam bidang-bidang yang lain, misalnya saya punya teman motivator, itu juga bertanya pada saya,
dia suka menggunakan games juga gitu. Lalu dia bilang, apa game saya ini theater game? Saya bilang, kalau dalam teater itu namanya theater games, tapi karena kamu menggunakannya dalam manajemen dan motivasi, ya disebut motivation games atau manajemen games, silakan saja. Terus dia tanya, yang beda apa? Yang beda ada di prinsip yang saya sebutkan kemarin dari Vilas Pauline itu. Yang ada di fokusnya, side coachingnya, sama evaluationnya. Itu saja. Jadi di motivation game, di manajemen atau game-game yang lain, mungkin side coachingnya tidak seperti theater games. Atau fokus yang hendak dicapai di dalam games itu mungkin berbeda dengan theater games. Pada prinsipnya sebetulnya sama, karena di dalam bukunya Spolin juga, theater games itu termasuk permainan tradisional juga. Itu bisa masuk ke dalam theater games. Kalau kita misalnya gobak sodor, anca-anca alis, itu juga bisa dimasukkan dalam theater games selama fokus, ada side coaching dan ada evaluation, dan itu membicarakan tentang aspek-aspek teater, bukan teater secara langsung ya, seperti acting, bukan, olah tubuh enggak, tapi ada aspek-aspek di situ, misalnya kerjasama, action and reactions, misalnya begitu, ada perception, concentration, memory dan sebagainya, hal-hal yang terkait dengan teater tapi tidak langsung pada aspek teater. Nah, itu bisa disebut sebagai theater games. Jadi sebetulnya bisa diintegrasikan dengan bidang apapun. Cuma yang harus dilakukan adalah menentukan atau memilih games yang tepat untuk bidang tersebut. Kira-kira yang banyak saya lakukan biasanya terkait dengan linguistik. Kira-kira begitu. Oke, terakhir Mas. Ya. Pementasan apa yang telah dilakukan dengan model pelatihan theater games? Ada dua. Yang pertama dalam diklat. Kalau diklat guru seni budaya di P4TK Seni Budaya itu selalu diakhiri dengan pementasan kecil gitu. Di studio atau di auditorium gitu. Nah, begitu saya setelah menerapkan theater games ini dalam pembelajaran menjadi tools yang utama dalam pembelajaran, pementasannya pun juga bermula dari games. Meskipun saya gabungkan dengan teknik devising ya. Jadi bagaimana ada sebuah games itu bisa digunakan untuk membuat cerita bagi para peserta. Lalu cerita ini kemudian dibangun antara satu dengan yang lain melalui teknik devising. Nah, setelah cerita jadi, kemudian cara mengekspresikannya dan sebagainya itu bisa menggunakan games dan devising tadi. Devising itu artinya saling membangun bersama-sama cara mengekspresikan cerita tersebut. Nah, games digunakan untuk menentukan, oh kita mau ekspresi ini, oh kita mau omongannya mau seperti ini, kira-kira begitu. Nah, biasanya ini hanya pendek, 2 atau 3 menit, atau 4 menit, 5 menit. Dan umumnya hasilnya tidak bisa diukur secara karya teater ya. Ini hasilnya adalah hasil benar-benar pelatihan, di mana yang merasakan hasil itu sebetulnya hanya peserta. Kalau kita tanya peserta, pesertanya senang. Oh ternyata membuat karya teater itu mudah ya, dan menyenangkan. Tapi kalau kita tanya pada penonton, jika seandainya itu dipintaskan, penontonnya pasti akan bingung. Oh, apa tuh ini? Kira-kira begitu. Tapi kan ini memang pelatihan, bukan karya seni murni, kira-kira begitu. Nah, itu kalau yang dari guru seni budaya. Kalau di studio teater yang teater untuk umum itu, produk yang dihasilkan dari games itu sesungguhnya adalah teater by request itu. Ini nanti bisa kita bicarakan di pertemuan berikutnya ya. Teater by request itu memang pelatihannya teater games, murni teater games. Bahkan nomor-nomor pementasannya, yang nomor-nomor pendeknya itu juga dikembangkan dari games. Gitu. Kalaupun ada devising itu hanya sedikit sekali. Tapi umumnya teater games. Nah, di mana dalam satu persembahan teater by request itu kita bisa menampilkan 15 atau 10 cerita pendek gitu. Semuanya bermula dari games, lalu dikembangkan secara improvisasi. Kira-kira begitu. Tapi untuk teater by request kita bicarakan berikutnya saja ya, dalam waktu tertentu. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan atau tanya jawab antara istri saya dan saya di dalam Sinte Daru episode ke-18 ini. Semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap berpikir positif, dan terus berkarya serta berdoa. Terima kasih.